Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Mbak Nurul. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita pada kitab Imamat 3 ayat 1 hingga 17 yang akan dibawakan oleh Sebelumnya mari kita berdoa.
pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya di hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Saudaraku, korban yang diistilahkan sebagai korban keselamatan sudah dikenal di negeri Kanaan sejak dahulu. Dalam korban keselamatan, sebagiannya dibakar bagi Tuhan, sebagiannya dimakan oleh orang yang mempersembahkannya. Korban itu merupakan sebuah perjamuan suci. Bagian korban yang paling penting dipersembahkan kepada Tuhan. Bagian pilihan diberikan kepada para imam, dan sisanya dimakan oleh orang-orang beriman. Di zaman dahulu, korban itulah yang paling sering dipersembahkan dan menjadi upacara inti dari sebuah perayaan. Dan korban itu mengibaratkan persekutuan dalam hidup, hubungan yang terjalin oleh perjanjian dan persahabatan umat dengan Allah. Pada masa kini kita tidak melakukan korban seperti itu karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan oleh Yesus, sehingga kita dapat langsung berbicara dengan Allah lewat doa-doa kita dan mendengarkan suara Allah lewat pembacaan firman. Oleh sebab itu, biarlah kita terus setia dalam pembacaan firman setiap malam, sehingga kita bisa mendengarkan suara Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang mengingatkan kami bahwa hubungan yang baik, yang erat harus kami terus bina, harus kami terus lakukan dengan
memberkati. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku.